Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kandang Java dan Java Flower Farm serta Wanto Java Farm, dan ada juga Momi Channel. Untuk video di pagi hari ini dari Kota Malang, mau memberikan sebuah hiburan. Tentunya di sini hiburan yang disertai dengan hobi ya teman-teman ya. Nah, video ini cocok sekali untuk menghibur teman-teman sahabat-sahabat yang kebetulan memang sedang butuh untuk mencari hiburan. Tentang budidaya entok. Di sini kami budidaya entok jumbo. Nah, ada juga entok Rambon dan entok milenial. Sebelum lanjut, jangan kemana-mana, ditonton sampai dengan selesai. Siapa tahu video ini bisa menginspirasi, ya setidaknya bisa menghibur buat teman-teman semua. Ya, seperti ini ya teman-teman. Dari Kota Malang, Jawa Timur, di sebuah pedesaan ya teman-teman. Kami tinggal di sebuah perkampungan lah. Di sini ada rumah penduduk atau rumah warga ya seperti ini. Memanfaatkan lahan yang sempit, dengan seadanya ya teman-teman ya. Kami coba untuk beternak entok skala rumahan. Nah, seperti apa? Yuk kita akan mendekat lebih jauh ke sana. Nah, yang pertama yang akan kami review adalah tentang kandang. Nah, kandang di sini kami buat untuk 7 meter panjangnya, untuk lebar ke sana hanya 4 meter. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk desain kandang bebas ya teman-teman, seperti apa. Yang penting pada intinya si entok itu nyaman. Yuk kita akan mendekat lebih jauh ke sana ya teman-teman. Sebelum saya akan mereview kandang, kami juga akan mereview pakan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kandangnya sangat-sangat sederhana ya teman-teman, sangat sederhana. Hanya memberikan sarang bertelur di ujung sebelah sana dengan batako, seperti itu. Dan nanti si entok-entok itu akan pada masuk ke sana untuk bersarang atau tidur ya teman-teman ya, bersarang atau tidur seperti itu. Lah, untuk di atasnya kami pasang tiang tingginya hanya 1 meter ya teman-teman, hanya 1 meter tingginya. Yang penting pada saat kita panen entok tidak sundul ya, tidak sundul, dan si entok itu pun akan nyaman. Apabila musim hujan dia akan berteduh di sana. Nah, untuk bagian halamannya kami menggunakan paranet seperti ini ya teman-teman. Kami menggunakan paranet untuk menutupi supaya matahari tidak terlalu panas menyengatnya. Karena entok itu juga butuh sinar matahari, namun jangan terlalu kencang juga. Nah, untuk alasnya di sini teman-teman boleh menggunakan pasir, batu kerikil, atau batu pecahan-pecahan, atau batu sprit gitu ya, seperti itu. Dan juga teman-teman bisa menggunakan sistem pelur seperti ini. Tuh. Maksud dan tujuannya untuk membersihkan kotoran-kotoran itu. Jadi kalau nanti teman-teman bisa menggunakan batu sprit atau koral atau apa, teman-teman bisa siram atau bisa disapu seperti itu. Nah, di sini kami menggunakan semen dengan tujuannya kita bisa semprot menggunakan air atau disapu. Setelah bersih baru kita kasih makan seperti itu entok-entoknya. Jadi kalau pakannya berjajaran seperti itu, nanti bisa dimakanin kembali sama si entok-entok itu. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini adalah cara kami. Pak, saya misalkan pakai tanah biasa boleh nggak? Boleh. Pakai tanah biasa boleh. Yang paling penting jangan ada genangan air ya. Seperti ini kan di tanah tidak ada genangan air, sehingga tidak menimbulkan bau yang menyengat. Karena seperti saya ini tinggal padat penduduk seperti ini, kalau bau nanti juga tidak enak ya sama tetangga kanan kiri seperti itu. Dan
di sekitaran kandang buatlah drainase seperti ini, supaya supaya nanti pada saat musim penghujan si air mudah pergi ya, mudah pergi. Air itu akan lari ke daerah yang lebih rendah, ke sana tentunya seperti itu. Nah, itu untuk alasnya. Nah, siapkan kandang-kandang seperti ini untuk mindi-mindi yang baru menetas. Mindi-mindi yang baru menetas nanti taruh di sini, dikasih lampu dan juga dikasih pelindung plastik supaya tidak terlalu dingin ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan video ini hanya video hiburan sederhana, namun insya Allah bisa bermanfaat ya teman-teman. Nah, teman-teman tidak harus sama seperti ini, bahkan jauh lebih bagus juga boleh. Yang penting pada intinya si entok itu nyaman ya, nyaman untuk seperti ini. Nah, ini panjang sebenarnya hanya 2 meter, panjang 4 meter kali 2 meter ya teman-teman. Nah, di sini saya isi 10 ekor, terdiri dari 4 betina, 2 pejantan. Nah, seperti ini. Nah, idealnya ya 1 pejantan ya, 1 pejantan 6 betina atau 5 betina seperti ini. Nah, nanti dari jantan itu akan memproduksi anak-anakan karena dia tidak tercampur dengan kandang sebelahnya. Itu juga lebih bagus ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini juga kami buatkan yang ukuran remaja-remaja. Tentunya supaya tidak kalah makan. Kalau ini dicampur dengan basong atau indukan nanti akan kalah makan. Ya, seperti itu. Ini tadinya di kandang baterai ya, di atas di panggung. Setelah sudah umur 2 bulan kami turunkan ke bawah seperti ini. Ya, kami turunkan ke bawah seperti ini. Ya, jika tidak tercampur dengan indukan-indukan lain atau pejantan-pejantan lain, maka dia makannya akan konsentrasi ya, akan fokus, konsentrasi dan tidak kalah. Jadi tidak ada istilah kecentet ya. Kecentet itu dia kalah makan ya, seperti itu. Jadi itulah gunanya sekat-sekat atau pembagian-pembagian area untuk di kandang seperti itu. Nah, kalau sistem umbaran juga boleh ya teman-teman, sistem umbaran, namun tetap juga harus memerlukan pemisahan antara si indukan dan yang masih kecil-kecil ya, seperti itu. Nah, nanti juga saya akan mereview tentang pakan ya teman-teman ya, tentang pakan, karena pakan itu sangat penting sekali, tentang pakan. Nah, dan selain mereview pakan juga nanti saya akan mereview bagaimana cara penjualannya ya teman-teman. Bagaimana cara penjualannya. Ya. Untuk pakan, saya di sini menggunakan dedek ya, dedek. Menggunakan dedek dan juga dicampur dengan sayur mayur yang saya dapatkan dari pasar. Teman-teman bisa tonton di video kami, cara kami kasih pakan alternatif. Bisa menggunakan daun paya, daun mengkudu, daun singkong, yang penting dirajangnya halus ya teman-teman, dirajang halus. Jika memang ada chopper, teman-teman bisa beli chopper. Chopper itu ya harganya kurang lebih sekitar yang ukuran standar, ada yang 1,5 juta, ada yang 1 juta, ada yang 700.000. Teman-teman bisa tonton di channelnya Kang Aneka ya, Kang Aneka. Nanti Kang Aneka itu jual chopper ya. Ya, seperti itu. Nah, atau teman-teman mau secara manual dirajang juga tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Itu tentang pakan ya. Jadi bisa dicampur dengan dedak, tambahkan sedikit konsentrat ataupun jagung seperti itu ya. Tapi kalau saya dedak saja sama sayur mayur juga sudah bagus. Nah, selain itu kami juga menanam azolla ya, menanam azolla. Nah, pentingnya azolla itu hanya sekedar untuk menambah zat besi ya, karena selain bagus untuk dimakan sama entok, juga azolla ini bisa mengenyangkan ya teman-teman, bisa mengenyangkan ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini awalnya saya tanam hanya 1 baskom
alias ukuran apa ya, nanti saya akan review juga ya teman-teman. Nah segini ya teman-teman ya. Nah saya beli di Shopee ya teman-teman, saya beli di Shopee seperti ini. Nah ini 1 kilonya kalau di Shopee itu 15.000 ya. Nah saya beli segini ya teman-teman ya. Ini ukuran keranjang ya di Shopee. Nah kita langsung tanam seperti ini ya. Nah, karena azolla ini pertumbuhannya sangat cepat sekali ya teman-teman ya, sangat cepat sekali. Nah medianya apa saja? Pertama kita siapkan terpal. Ini tingginya hanya 1 kilan ya, 1 jengkal ini ya, airnya ya. Nah kita siapkan dulu terpalnya, lalu kita isi air. Setelah kita isi air, kemarin saya cari kotoran kambing 1 kantong plastik hitam. Terus saya ikat, plastiknya saya ikat, terus saya lubang-lubangin, saya rendam. Itu yang hitam itu tuh kotoran kambing ya, kotoran kambing. Udah gitu azolla yang saya baru dapat dari Shopee, langsung saya taburkan di sini. Langsung saya taburkan di sini. Dan kita diamkan, kita perhatikan, lama-lama dia akan tumbuh rapat. Dan alhamdulillah sekarang sudah full seperti ini ya. Nah untuk setiap kali makan saya hanya mengambil seperlunya saja ya. Karena memang ini sebenarnya ini untuk tambahan saja ya. Untuk tambahan, untuk menambahkan protein atau zat besi yang terdapat di dalam kandungan azolla ini ya teman-teman. Nah azolla ini juga selain untuk pakan ternak juga bisa untuk pakan ikan. Nah untuk atasnya seperti apa? Nah untuk atasnya karena terlalu panas saya tambahkan paranet ya di atasnya ya, untuk jadi supaya mataharinya itu tidak terlalu benar-benar menyengat secara langsung. Jadi saya menggunakan paranet seperti ini ya, seperti ini ya. Nah ini juga sangat bagus untuk selain menambah gizi juga untuk menambah kebutuhan pakan entok-entok kita ya, seperti itu. Teman-teman boleh cari di sawah, boleh cari di rawa-rawa, atau yang praktis saja boleh beli di Shopee ya, seperti itu. Dulu saya tanamannya banyak di sini azolla ya, sempat saya bagi-bagikan, namun pada mati lantaran ada kecebong ya, ada telur ya, ada kodok bertelur terus menetas jadi kecebong dengan ribuan kecebong. Maka si kecebong itu setiap hari makan akarnya, sehingga tahu-tahu azolla saya ini mati semua. Jadi nanti ini kalau ada telur kodoknya langsung saya ambil, jangan sampai menetas. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah ini tentang pakan. Yuk kita kembali tentang penjualan ya teman-teman. Kita akan mereview tentang penjualan. Nah untuk penjualan entok bisa memanfaatkan dunia maya, bisa menggunakan media-media sosial lainnya ya. Di situ kita bisa menawarkan. Nah alhamdulillah seperti saya juga dengan saya membuat channel YouTube, itu yang pertama Wanto Java dan Java Flower Crops kandang Java serta Momi Channel. Nah dari sistem penjualan ini alhamdulillah saya bisa melayani pembelian dari teman-teman yang kebetulan sedang membutuhkan entok-entok, bisa menghubungi nomor telepon yang sudah saya pajang di banner-banner seperti itu ya teman-teman. Nah itu salah satu contoh kita bisa memasarkan hasil produk dagangan kita. Dengan cara seperti itu kita tidak akan kesulitan lagi, karena usaha sekarang yang paling penting adalah marketnya. Jika market sudah kita kuasai, maka mustahil kita tidak akan kesulitan untuk menjualnya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan sekali lagi di sini kami tidak mengajari, kami di sini hanya bercerita saja tentang usaha ternak entok skala rumahan, seperti itu ya teman-teman. Nah seperti itu. Mudah-mudahan dengan cara ini kita akan terhibur dan memantapkan usaha, atau buat pemula yang mau memulai usaha setelah mungkin
putus dengan pekerjaan atau sudah dirumahkan atau sudah pensiun seperti saya. Maka dengan cara seperti ini sangat membantu sekali. Selain untuk hiburan, menghibur diri kita sendiri, juga untuk menambah penghasilan. Oke ya, seperti itu. Ditonton terus videonya sampai selesai, dan dengan channel-channel yang ada di layar HP ini, teman-teman bisa tonton seperti apa cara dan perawatan serta penjualan tentang endok-endok itu. Oke, itu saja. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan baik tindakan maupun ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.